Kristus bangkit, Kristus mulia, mari kita wartakan, yang jahat dikalahkannya, mari kita wartakan. Selamat siang semuanya. Ya. Baik yang ada di dalam maupun yang di luar, baik yang sudah datang maupun yang masih dalam perjalanan. Ketika Bapak Suci Paus Fransiskus meninggal, mata dunia itu tertuju kepada beliau. Yang dilihat itu pertama-tama bukan agamanya, yang dilihat adalah cara hidupnya. Di antara yang memperhatikan cara hidup Bapak Suci Paus Fransiskus, tidak sedikit yang berkata bahwa ini patut layak menjadi salah satu contoh, salah satu teladan di zaman ini. Bahwa ada ungkapan seperti itu menunjukkan kalau di zaman ini ternyata juga masih dibutuhkan yang namanya contoh, yang namanya teladan. Nah, sekarang ini kita berada di tahun jubileum, dan hari ini gereja memperingati Hari Minggu Panggilan, dan temanya itu adalah panggilan sebagai peziarah harapan. Gereja itu punya banyak sisi, ada sisi sebagai institusi, tapi juga ada sisi sebagai yang sedang dijalani, yaitu berziarah, yaitu berjalan. Nah, kita diingatkan bahwa kita ini dipanggil untuk melakukan peziarahan, perjalanan panjang. Dan kalau kita melihat ajaran gereja, maka jalan yang kita tapaki itu adalah jalan kekudusan, jalan kesucian. Yang untuk bisa seperti itu, kita perlu rendah hati terhadap Yesus Gembala Baik, Yesus Porta Santa, pintu sejati. Maka kita berusaha untuk menjalani hidup sebagai sebuah perjalanan, berjalan di jalan kekudusan dengan dibimbing oleh Porta Santa sejati, oleh Yesus Gembala Baik. Dan dalam bacaan tadi kita berterima kasih karena kita diingatkan bagaimana kita sebagai domba di dalam perjalanan ini, yaitu mendengarkan Yesus dan mengikutinya. Itulah yang bisa menjadi pegangan kita, supaya meskipun tidak mudah, tetapi kita tetap setia, berjuang, berusaha untuk menghayati hidup sebagai perjalanan di jalan kesucian, di jalan kekudusan. Kalau melihat umur, kita ini sudah sepuh-sepuh. Bahkan kalaupun ada yang termuda sekalipun di sini, pasti juga masih ada yang lebih muda. Kita merenungkan yang diungkapkan oleh banyak orang ketika memperhatikan Bapak Suci, yang memperlihatkan bahwa ternyata sekarang ini juga masih membutuhkan teladan. Saya kira baik kalau kita merahmat Tuhan, supaya kita dimampukan untuk menjadi teladan di dalam menjalani hidup di jalan kesucian. Saya percaya bahwa kalau kita berusaha seperti itu, nanti juga akan ada orang yang kemudian terpengaruh. Jadi kita dipanggil juga untuk menjadi teladan bagi yang lebih muda dalam hal menjalani keseharian dengan cara hidup yang suci, dengan cara hidup yang kudus, seperti yang dicontohkan misalnya oleh Bapak Suci Paus Fransiskus. Pada akhirnya orang juga melihat kita. Ternyata orang itu banyaknya melihatnya bukan agamanya. Ternyata banyaknya orang itu melihat cara hidupnya. Nah, mudah-mudahan cara hidup kita itu memancarkan sesuatu yang baik yang bisa ditimba oleh orang lain, supaya orang lain pun kemudian mendapatkan inspirasi yang baik dari kita
untuk menjalani hidup sebagai perjalanan di jalan kesucian. Mendengar dan mengikuti Yesus, itulah jalan sederhana yang ditunjukkan oleh Yesus supaya kita bisa menjadi teladan kekudusan, teladan kesucian. Tuhan memberkati. Amin.